Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aulia Hermisa, NIM ACA 1170038. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya akan memeriksa kehadiran siswa-siswi sekalian. Oke, baiklah, semuanya hadir. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai limit fungsi aljabar, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini kompetensi dasarnya dapat kalian baca sendiri, dan tujuan pembelajaran kita yaitu ada 4. Yang pertama, menemukan konsep limit kiri fungsi aljabar. Yang kedua, konsep limit kanan fungsi aljabar. Yang ketiga, menemukan limit fungsi aljabar untuk X mendekati C. Dan yang terakhir yaitu menentukan limit fungsi aljabar untuk X mendekati C. Nah, sebelumnya saya akan mempersilahkan kalian terlebih dahulu untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja siswa pada pertemuan pertama ini. Nah, tetapi sebelumnya saya beritahukan dahulu, nanti pada pertemuan ketiga, nanti kita akan belajar selain menggunakan LKS, kita juga menggunakan modul 1 yang akan saya bagikan melalui bentuk file kepada setiap kelompok. Nah, baiklah anak-anak, perhatikan gambar jembatan yang ada di depan ini. Nah, jika kalian melihat, apa yang kalian dapat simpulkan dari tiang-tiang yang berada di sepanjang jembatan ini? Ya, benar. Tiang-tiang yang berada di sepanjang jembatan ini terlihat semakin jauh semakin kecil. Mengapa demikian? Apakah memang tiang-tiangnya semakin jauh semakin kecil, atau ambang penglihatan kita yang memiliki batas? Nah, perhatikan juga gambar yang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar badan jalan ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari keadaan badan jalan ini jika kalian melihat jauh ke arah pegunungan tersebut? Ya, benar. Jawabannya adalah keadaan badan jalan ini terlihat semakin jauh semakin kecil. Itu juga karena ambang penglihatan kita yang terbatas. Makanya, jika kita melihat dari posisi tepat di tengah jalan ini menuju ke ujung jalan ini, maka terlihat badan jalan baik dari kanan, perhatikan, baik dari kanan maupun dari kiri badan jalan itu terlihat semakin jauh semakin mengecil. Nah, selanjutnya coba kalian buka aplikasi GeoGebra kalian. Bukalah aplikasi GeoGebra kalian, dan sebelum itu saya akan membagikan lembar kerja siswa. Baiklah anak-anak, bukalah lembar kerja siswa yang telah saya bagikan tadi. Di situ kalian terlebih dahulu baca petunjuk pengerjaan dari lembar kerja tersebut. Nah, di situ sudah saya sampaikan juga kemarin pada pertemuan sebelumnya tentang tata cara penggunaan GeoGebra untuk menggambarkan grafik fungsi dan cara untuk menggunakan spreadsheet pada GeoGebra tersebut. Nah, coba kalian buka pada halaman kedua lembar kerja kalian. Di situ kalian coba berapa nilai fx untuk x sama dengan 0,5 sampai x sama dengan 1,8 untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per x dikurang 1. Baiklah, sebelum itu saya akan memberitahukan peraturan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setiap kelompok tidak boleh membuka aplikasi lain selain aplikasi GeoGebra dan juga Microsoft Word seperti yang telah ada di lembar kerja siswa 1 tadi.
kalian atau semua anggota kelompok itu wajib untuk berpartisipasi dalam pengerjaan semua pertanyaan di dalam LKS yang telah saya bagi. Baiklah anak-anak, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok A untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya hari ini ya. Silakan untuk kelompok A. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok A yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Sekarang saya akan menjelaskan lagi apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok A tadi ya. Untuk soal yang ada di LKS kalian tadi, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x min 1 untuk x elemen real dan x tidak sama dengan 1, akan didapatkan pada GeoGebra-nya grafik seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa untuk x mendekati 1 baik dari kiri sebelah sini maupun dari kanan, yaitu dari sini ke sini, dapat dilihat di sini dari kiri maupun dari kanan. Perhatikan di sini mendekati 1, maka nilai fx-nya mendekati 2. Nah, di sini yang dari kiri tadi dan yang garis oranye ini adalah untuk fx mendekati 2 dari kanan. Nah, karena fx baik dari kiri maupun dari kanan sama-sama menuju ke satu bilangan yang sama, yaitu 2, dalam artian limit kiri sama dengan limit kanan, maka dapat disimpulkan bahwa fx ini memiliki limit untuk x mendekati 1, yaitu sama dengan 2. Apakah kalian paham? Ya, baiklah. Sekarang untuk soal yang kedua, yaitu fx sama dengan x kuadrat dan x tambah 1, di mana untuk x kuadratnya x kurang dari 1 atau sama dengan 1, dan untuk x ditambah 1, x-nya lebih besar dari 1. Nah, di sini mengapa tidak ada limit? Itu karena untuk grafik fungsi x kuadrat, dapat dilihat di sini, yaitu grafik yang berwarna hijau, untuk x mendekati 1 dari kiri atau sama dengan 1, di sini ini adalah angka satunya, fx akan bergerak menuju ke satu bilangan, yaitu 1. Lihat di sini ya. Sedangkan untuk grafik x tambah 1 yang berwarna biru, untuk x mendekati 1 dari kanan, nilai fx-nya menuju ke angka 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk limit kiri dan limit kanan kedua fungsi ini itu tidak sama, sehingga untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat dan x ditambah 1 itu tidak mempunyai limit, karena untuk fx sama dengan x kuadrat itu sendiri nilai fx-nya untuk x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 1, sedangkan untuk fx sama dengan x ditambah 1 untuk x mendekati 1 dari kanan itu fx-nya bernilai 2, sehingga limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan. Nah, semuanya sudah paham? Sekarang kerjakan tugas individu yang ada di slide. Nah, berapakah limit 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 untuk x mendekati 3? Nah, tugasnya dikumpul di satu lembar kertas dan dikumpulkan ke saya. Sekarang saya akan membagikan tugas rumah 1 untuk masing-masing kelompok. Oh ya, tugasnya nanti saya akan kirimkan ke grup WhatsApp masing-masing kelompok ya. Nah, berhubung waktu kita sudah hampir habis, yaitu sekitar 2 menit lagi, marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kumpulkan tugas pada pertemuan pertama kemarin ya, tugas rumah 1-nya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Ya, baiklah. Di sini tidak ada yang tidak hadir ya. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu konsep limit pada pertemuan yang kemarin. Nah, dan pada pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat limit. Pembelajaran kita sama seperti pada minggu kemarin, yaitu pembelajaran sistem berkelompok menggunakan GeoGebra ya. Nah, saya akan membagikan terlebih dahulu LKS kedua untuk sifat-sifat limit fungsi aljabar.
Sekarang saya persilakan untuk kelompok D mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, apa yang dijelaskan oleh kelompok D sudah benar ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok D. Baiklah, ada yang ditanyakan? Yang mana? Oke, berhubung teman kalian menanyakan mengapa limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C, perhatikan depan yang lain. Nah, di LKS tadi saya sudah meminta kalian untuk menggambarkan fungsi fx sama dengan x melalui algebra. Sudah dapatkan seperti ini, dan saya juga menyuruh mengisikan spreadsheet ini, di mana pada kolom A dan kolom B itu nilai x sama-sama mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan. Perhatikan di sini. Dan untuk kolom CD, nilai x-nya sama-sama mendekati 2. Di sini 2, baik dari kiri maupun dari kanan ya. Nah, kita perhatikan dulu untuk kolom A dan B. Untuk X mendekati 1 dari kiri dan kanan. Nah, coba perhatikan. Untuk X mendekati 1 dari kiri dan kanan ini, maka fx-nya berapa di sini? Di angka 1. 1 kan? Coba kalian perhatikan. Ini mendekati 1 dari kiri. Ini X-nya ya. Ini grafiknya. Ini mendekati 1 dari kanan. Bertemu di angka 1 kan? Nah, di sini. Sedangkan untuk kolom CD, X-nya mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan. Nah, sini grafiknya. X mendekati 2 dari kiri. X mendekati 2 dari kanan. Bertemu di angka 2. Nah, coba kalian perhatikan betul-betul. Untuk X mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan, nilai fx-nya itu sama dengan berapa? 1 kan? Dan untuk X mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan, nilai fx-nya berapa? Sama dengan 2 kan? Nah, berarti tidak lain limit X untuk X mendekati 1 dan juga X mendekati 2 itu sama dengan 1 untuk X mendekati 1 dan sama dengan 2 untuk X mendekati 2. Nah, makanya kesimpulannya yaitu limit X untuk X mendekati C, yaitu di mana C tadi adalah bilangan 1 dan 2 seperti pada kolom A, B, dan C tadi, sama dengan C. Nah, dari situ mengapa dikatakan bahwa limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C. Yang lain paham? Ya, baiklah, karena semuanya sudah paham, saya akan lanjutkan materinya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang bagian perkalian. Oke, saya akan jelaskan ya. Bagian perkalian itu mengapa limit fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c dikali limit gx x mendekati c. Nah, mengapa demikian? Coba kalian perhatikan kelima tabel dalam spreadsheet ini ya. 5 kolomnya. Nah, kolom pertama yaitu berisi nilai pendekatan untuk X baik dari kiri maupun dari kanan, yaitu mendekati angka 1. Perhatikan. Dan pada kolom B itu memuat fungsi fx yaitu X ditambah 2 di sini, tetapi variabel X di sini kita ganti dengan A1. Jadi rumus fungsinya sama, tetapi untuk mensubstitusikan di kolom ini, X kita ganti dengan A1, di mana A1 ini adalah nilai X itu sendiri. Nah, sama seperti kolom C, dengan rumus fungsinya Gx sama dengan X min 2, itu sama tadi seperti yang kolom B. Dan pada kolom B, di situ di LKS-nya saya memerintahkan untuk mengalihkan kolom B1 dan C1. Nah, di mana B1 ini tadi adalah fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dan C1 yaitu gx sama dengan x min 2. Hasilnya berapa? Min 3,75 kan? Jika kita mengalihkan langsung fx dikalikan gx, hasilnya min 3,75. Sekarang perhatikan yang kolom E. Kolom E
memuat fungsi Hx, di mana di LKS itu kita anggap Hx itu sama dengan perkalian Fx dan Gx, di mana kalian di sini sudah memasukkan atau mensubstitusikan nilai X itu A1 tuh fungsi Hx sama dengan X ditambah 2 dikali X min 1. Hasilnya berapa? Min 3,75. Nah, dari kolom B dan E, kalian perhatikan. Sama nggak hasilnya antara Fx dikalikan Gx dan Hx tadi? Sama kan? Nah, makanya dapat kita simpulkan limit Fx dikalikan Gx untuk X mendekati C, di mana Fx dikalikan Gx ini adalah pada kolom E, yaitu Hx tadi. Ingat, limit Fx dikalikan Gx untuk X mendekati C itu mewakili kolom E, yaitu fungsi Hx yang kita misalkan atau kita anggap sebagai perkalian Fx dan Gx tadi. Nah, sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikali limit Gx untuk X mendekati C. Nah, limit Fx untuk X mendekati C tadi kita peroleh dari sini kan? Nah, limit Gx untuk X mendekati C kita peroleh dari kolom C ini tadi kan? Nah, hasil perkalian dari kedua limit tadi kita peroleh melalui kolom D, di mana saya sudah menyuruh tadi mengalihkan B1 dan C1 yang tidak lain yaitu mengalihkan limit Fx dan limit Gx yang hasilnya min 3,75 itu sama dengan limit Fx dikalikan Gx untuk X mendekati C pada kolom E, yaitu min 3,75. Sehingga perkalian limit Fx dikalikan Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikalikan limit Gx untuk X mendekati C. Apakah semuanya sudah paham? Baiklah, terima kasih. Semuanya sudah paham ya? Perhatikan contoh di depan. Berapakah nilai limit X kuadrat ditambah 2 untuk X mendekati 2? Nah, limit X kuadrat ditambah 2 untuk X mendekati 2 itu sama dengan limit X kuadrat untuk X mendekati 2 ditambah limit 2 untuk X mendekati 2. Kita substitusikan juga X ke X kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambah limit 2 untuk X mendekati 2 yaitu sama dengan 2. Nah, 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi limit X kuadrat ditambah 2 untuk X mendekati 2 yaitu sama dengan 6. Karena semuanya sudah paham mengenai penjelasan yang ini tadi, penjelasan contohnya tadi, saya minta kalian mengerjakan soal yang ada di slide ini. Kerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan ke saya seperti biasanya ya, untuk tugas individunya. Untuk yang di belakang yang tidak terlalu kelihatan slide-nya, saya akan bacakan. Berapa nilai limit X ditambah 2 untuk X mendekati 3 ditambah limit 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 10 untuk X mendekati 3. Udah jelas soalnya? Baiklah, langsung kumpulkan ya. Baik, semua sudah mengumpulkan ke saya. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Baik? Ya, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Seperti biasa, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya, semuanya hadir. Baiklah, hari ini kita akan belajar pada LKS 3, yaitu membahas soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar, tetapi tidak menggunakan GeoGebra. Nah, saya harap pada pembelajaran yang pertama kemarin, yaitu mengenai konsep limit, kalian sudah paham mengenai definisi limit, limit kiri dan limit kanan. Dan pada pembelajaran kedua kemarin,
Saya harap juga kalian mengerti mengenai sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Nah, sebelum itu, saya akan membagikan terlebih dahulu kepada kelompok kalian masing-masing file yang sudah saya janjikan pada pertemuan pertama, yaitu file modul 1 limit fungsi aljabar. Apakah semua kelompok sudah menerima WhatsApp dari saya? Ya, baiklah, silakan semua kelompok membuka modul 1 pertemuan kali ini, dan saya akan membagikan juga LKS ketiga yang berisi mengenai soal-soal. Tidak seperti kemarin kita bekerja melalui GeoGebra, sekarang kita bekerja tanpa menggunakan GeoGebra. Saya harap semua anggota kelompok berpartisipasi mengerjakan soal ini, dan ketua kelompok mencatat yang tidak aktif dalam kelompoknya ya. Baiklah, LKS-nya bisa dibuka dan sambil dibaca modul yang sudah saya bagikan tadi. Saya juga akan menjelaskannya. Buka halaman pertama modulnya. Nah, di situ kan pada halaman pertama sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin ya. Nah, langsung saja kita kepada contoh. Nah, coba kalian perhatikan contoh berapa yang belum kalian mengerti. Contoh 1 sudah. Oke, contoh 2. Ada yang ingin ditanyakan contoh 2? Baiklah, Budi, apa sudah paham mengenai contoh 2, Budi? Oke, saya akan menjelaskan mengenai contoh 2. Budi, tolong kamu perhatikan baik-baik dan juga temannya. Berhubung ada teman kalian yang menanyakan, dari mana dapatnya limit 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3 sama dengan 192. Dan apa arti 3, 8, dan 2? Nah, saya akan menjelaskan. Di sini, limit 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3 sama dengan 2 dikali limit x pangkat 4 untuk x mendekati 3, kita menggunakan teorema 3. Arti ini, yang bulat-bulat yang di atas penyelesaian ini, artinya teorema yang dipakai ya. Kita menggunakan teorema 3. Teorema 3 yaitu dapat dilihat di modul kalian. Nah, yang bertindak sebagai K-nya yaitu 2 dan Fx-nya yaitu x pangkat 4. Sampai sini sudah paham bahwa kita menggunakan teorema 3 untuk mengerjakannya ini. Nah, sama dengan 2 dikali limit x untuk x pangkat 3 pangkat 4. Nah, dari bentuk yang kedua ke bentuk yang ketiga, kita menggunakan teorema yang ke-8 tentang perpangkatan limit. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya barulah kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan x. Nah, sehingga bentuk ketiga menjadi 2 dikali 3 pangkat 4, yaitu sama dengan 162. Jadi semua sudah paham apa yang dimaksud ini? Bulat-bulat yang di atas pengerjaan ini. Ini adalah teorema yang kita pakai. Nah, sama halnya dengan contoh kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Semua sudah paham? Ya, baik. Sekarang kalian kerjakan LKS 3 kalian, dan nanti saya minta perwakilan kelompok untuk mengerjakan di depan dan menjelaskannya kepada temannya masing-masing. Oke, saya panggil saja untuk kelompok A. Atas nama Rika mengerjakan soal nomor 1. Kelompok B atas nama Budi mengerjakan soal nomor 2. Kelompok C atas nama Siska mengerjakan soal nomor 3. Kelompok D atas nama Cecep mengerjakan soal nomor 4. Dan kelompok E atas nama Ani mengerjakan soal nomor 5. Silakan ke depan. Kita lihat pengerjaan temannya. Baiklah, inilah pekerjaan dari teman-teman kalian semua ya.
kita berikan apresiasi dulu, kita berikan aplaus untuk mereka semua. Pekerjaan mereka semuanya benar ya. Nah sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta, tadi kan saya sudah membagikan kepada setiap kelompok modul 1 untuk pembelajaran limit fungsi pada hari ini. Saya minta kalian semua, setiap anggota kelompok, untuk mengerjakan soal-soal yang ada di modul tersebut, karena soal-soal tersebut nanti bakal saya keluarkan di ujian kita nanti, ujian akhir semester nanti ya. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sekian video pembelajaran limit fungsi aljabar pada hari ini. Saya Ika Aulia Hairunisa NIM ACA 1170038 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.